wa hadisin nafsi faqat. Tidak disiksa hamba bil khawatir, ya, lintasan bisikan hati, wa hadisin nafs, kan, ucapan-ucapan hati, keinginan-keinginan di dalam hati, ya, faqat, hanya itu saja. Walakin bil azmi wal jazmi ala fi'li syar, akan tetapi benar-benar ingin, ya, ada terlintas saja, kan, tapi ada yang mempunyai keinginan mau melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan jelek, benar-benar azam. Kalau azam itu berarti mempunyai keinginan yang kuat, ya, ala fi'li syar, untuk melakukan perbuatan jelek. Fa in kana tarkuhu lidzanbi li'adami qudrah ala fi'lihi ma'a wujudi syahwatihi lahu wa qasdihi fala yaslam bidzalik 'anil itsm. Fa in kana tarkuhu lidzanbi, walaupun meninggalkan dia akan perbuatan dosa tersebut li'adamil qudrah, karena tidak ada kemampuan. Sebenarnya dia mau melakukan perbuatan maksiat itu, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, ya, ma'wujudi syahwatihi, dan dia mempunyai syahwat, keinginan, ya, wa qasdihi, dan maksud tujuan dia untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut, fala yaslam bidzalik 'anil itsm, maka dia tidak selamat dari dosa, kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dia tidak selamat dari dosa. Li'annahu 'azimun 'alal fi'li, karena dia betul-betul mempunyai azam, mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Wa inna ma mana'ahu al-'ajz, dan menghalangi dia, ya kan, yang menghalangi dia apa? Dia tidak mempunyai kemampuan. Dia mau beli minuman, tak ada duit, misalnya gitu, kan, mau beli minuman, tak ada duit. Tapi kalau dia punya duit, pasti beli, ya. Mau melakukan sesuatu perbuatan maksiat, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut, tetapi dia mempunyai keinginan yang kuat. Lalu la khauf min Allah azza wa jalla, bukan karena takut kepada Allah, ya. Jadi dia meninggalkan maksiat itu bukan karena takut kepada Allah, tetapi karena ada satu halangan, artinya dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, fala yaslam, ya kan, maka dia tidak selamat anil itsm, dia tidak selamat dari perbuatan dosa, tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Yang dimaksud tentang bahwa seseorang hanya, artinya belum melakukan, dia tidak melakukan perbuatan tersebut, kemudian tidak ditulis dosa, ketika hanya bisikan-bisikan jiwa atau hati saja, belum sampai ke derajat azam. Nah, maka hal tersebut tidak menjadikan dia melakukan perbuatan dosa, walaupun kategori para ulama mengatakan ini dosa kecil, karena belum masuk di dalam perbuatan, walaupun dia bermaksud untuk melakukan dosa besar. Ayo. Kemudian tambih peringatan. Zakarul fuqaha rahimahullah, menyebutkan ahli fikih, ya. Jadi dalam ilmu usul fikih juga disebutkan ini atau dibahas tentang niat, ya. Lau ta'atal insan ala fi'li syai'in mubah. Kalau seandainya seseorang manusia melakukan perbuatan mubah, boleh lahu bagi dia, fi nafsil amar, di dalam perbuatan, ada jenis perbuatan tersebut boleh dia lakukan. Wa huwa ya'taqid ada muhillihi fa huwa azimun. Tetapi dia beriktikad atau berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dia lakukan, haram. Ya, nanti pembahasannya, keterangannya lebih lanjut. Wa dzalika, ini contohnya. Kaman wafi'a imra'atan. Contohnya seperti seseorang bersetubuh dengan seorang lelaki, meniduri seorang wanita. Wa ya'taqid annaha ajnabiyatan, dan dia meyakini bahwa yang dia tiduri ini adalah bukan istrinya, dia perempuan lain. Wa annahu zanin biha, berarti dia sudah berzina dengan orang tersebut. Ya. Fa idza hiya halilatu, tahu-tahu, ya, dia masuk kamar, masuk sebuah kamar, gelap kamarnya. Digambarnya seperti itu, kan, contohnya. Dia dalam hatinya ingin melakukan perbuatan zina. Sudah terjadilah
hubungan suami istri tersebut, dan dia yakin, i'tiqad dia bahwa yang dia setubui atau yang dia tiduri itu adalah orang lain, bukan istrinya. Tahu-tahu pas buka, bini kau mah, bini dia. Tapi pertama tadi dia niatnya di dalam hati bukan ingin melakukan hubungan dengan istri sah dia, tetapi ingin melakukan perbuatan zina. Kata ulama, wa annahu zanin biha, dia telah berzina dengan orang walaupun istrinya. Ya. Itu. Au qatala man ya'taqida ma'suman, man ya'taqiduhu ma'suman, atau dia membunuh orang yang terjaga darahnya, nanti tidak boleh haram dibunuh. Fabana annahu yastahiqqu damahu, tahu-tahu yang dia bunuh adalah orang yang memang harus dibunuh, maka dia juga berdosa di mata Allah. Ya. Dia membunuh seseorang, memang dia niat membunuh. Ya. Tahu-tahu pas yang dia bunuh itu memang orang yang berhak untuk dibunuh. Misalnya, ya kata Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda thalathin, dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda seperti itu kan. Tidak dihalalkan darah orang muslim kecuali karena 3 sebab. Al-thayyibuz zani, ya, orang tua berzina, gitu. Udah bawa tanah dah, masih kan berzina. La ilaha illallah. Ini halal, artinya boleh dihilangkan nyawanya. Ya, ini jauh jiwa orang muslim ini kan kita sudah terangkan beberapa kesempatan yang lalu bahwa jiwa orang muslim ini mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kejiknya perbuatan zina itu, karena jeleknya di mata Allah perbuatan zina itu, sehingga wajar kalau jiwanya dihabisi, nyawanya diselesaikan. Ya kan? Masukkan kubur cepat, posa. Ya. Ini orang yang sudah nikah berzina, yang sudah punya umur berzina, walaupun dia sudah cerai. Yang penting dia sudah pernah melakukan pernikahan yang sah, kemudian melakukan perzinahan setelah itu. Baik dia masih mempunyai istri atau mempunyai suami, atau tidak mempunyai istri atau tidak punya suami, sama-sama laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan hadnya. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjamuhuma albattatan, dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar seperti itu. Riwayat Sayyidina Umar dari Imam Syafi'i, asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjamuhuma albattata, orang tua laki-laki dan orang tua perempuan kalau dua-duanya berzina, salah satu dari keduanya berzina, maka harus dirajam sampai game point. Ya, game over. Masuk dalam, dibuat satu lubang, ya kan, dilempar dengan batu kerikil, batu kecil sampai meninggal. Ya, asy-syaikhu dzani wan nafsu bin nafsi, bunuh balas bunuh, qisas. Dia bunuh saudaranya, dia bunuh temannya, dia bunuh orang yang berkelahi dengan dia sampai dia bunuh habiskan nyawanya, dia juga harus dihabisi nyawanya. Qisas namanya, hukum qisas. Ya, bunuh ini berat kan, berat membunuh orang. An-nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi, murtad. Tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah, sama. Tarik lidinihi, orang yang keluar dari agama Islam, murtad, halal darahnya. Al-mufariq lil jamaah, dan keluar dari golongan jamaah kaum muslimin, pemberontak. Kalau ada negeri Islam dipimpin oleh pemerintahan Islam, ada pemberontak walaupun dia muslim, dia boleh diperangi. Ini negeri Islam nih, ada pemberontak walaupun dia golongan kaum muslimin, dia harus diperangi karena merusak. Nah, itu al-mufariq lil jamaah namanya. Itu termasuk orang yang dibolehkan oleh Nabi SAW untuk dihilangkan nyawanya. Ya, itu maksuman. Fabana annahu yastahiqqu damahu. Ya, maka kita kembali kepada apa yang kita bahas. Dia membunuh seseorang, ya, dan dia
bukan membunuh orang yang memang berhak untuk dibunuh. Dia mentebas kat leher orang ya. Tahu-tahu yang dibunuh ini memang berhak untuk dibunuh. Ya, misalnya orang yang murtad. Oh, memang ini dicari oleh pemerintah atau dicari oleh mahkamah. Dia dicari, dia memang harus dibunuh. Tahu-tahu dia yang membunuhnya. Nah, dia tetap mendapatkan dosa di mata Allah. Di dunia dia tidak. Ya, di dunia mungkin dia tidak dihukum karena membunuh orang yang berhak untuk dibunuh. Tetapi tadinya pertamanya dia niat untuk membunuh siapa saja dia bunuh. Nah, dia tetap di mata Allah Subhanahu wa taala seperti seorang pembunuh. Au atlafa malan li ghairihi fabana milkuhu, atau dia merusak harta orang lain, tahu-tahu harta dia seorang. Ya, sama kan? Nah, seperti itu. Nah, itu semuanya kembali kepada niat. Ya, subhanallah, niat kan. Orang yang membunuh dengan niat, dengan orang yang membunuh tidak ada niat lain di mata syariat kan. Sampai dihukum negara dengan undang-undang pun berbeda kan. Di undang-undang kita berbeda. Orang yang membunuh dengan niat artinya ada tujuan, ada maksud, ada rencana. Pembunuhan berencana, beda. Dengan orang yang akan dibunuh kemudian dia bela diri, akhirnya dia membunuh duluan. Beda hukumannya. Dengan orang yang memang bawa pisau dengan sengaja untuk membunuh orang lain. Nah, itu hukumnya jauh lebih berat karena pembunuhan berencana. Bukan keluarga berencana ya, pembunuhan berencana. Yo, lebih besar. Di dalam hukum agama juga seperti itu. Makanya di dalam surat An-Nisa itu sangat jelas, subhanallah. Ini orang yang membunuh ini sangat-sangat besar sekali dosanya. Ya, setelah mensyirikkan Allah, dosa yang paling besar adalah membunuh orang muslim. Ya, sampai sebagian ulama mengategorikan orang yang membunuh orang lain itu kafir. Kata Rasulullah, sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim itu fasik hukumnya dan membunuhnya kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. 5 rentetan dosanya. Oh, ini besar dosanya. Mayyatul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, kata Allah, fajaza'uhu jahannam, maka balasan dia adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka dengan dia, wa la'anahu, dan melaknat dia, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan mempersiapkan untuk dia azab yang sangat pedih. Allah sangat pedih. Allah mengatakan ini azab sangat pedih, bukan manusia yang mengatakan, Allah yang mengatakan. Itu berat. Urusannya sudah terlalu berat itu kalau sudah membunuh orang lain. Ya. Oleh karenanya ada salah seorang datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya. Ada seorang datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini seorang ulama dari kalangan sahabat. Lalu ketika pengajian seperti ini selalu mengajar Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada majelis fikih, ada majelis tafsir, ada majelis ada majelis ulumul Quran, tentang ilmu Al-Quran, dan majelis banyak sekali, dan beberapa macam ilmu di situ. Nanti ini di rumahnya Abdullah bin Abbas itu nanti yang belajar fikih masuk, habis itu keluar yang belajar tafsir masuk. Ya, itu yang belajar kaum tabi'in, orang-orang dari kalangan tabi'in belajar duduk mengaji dari menimba ilmu dari orang yang langsung menimba ilmu dari sumbernya, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang murid beliau bertanya, "Hai Abdullah bin Abbas, hai Imam Abdullah bin Abbas, apakah orang yang membunuh orang muslim ada taubat untuknya?" Ya. Apakah orang yang membunuh orang muslim ada taubat untuk dia? Kata Imam Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak ada taubat bagi dia. Ya.
Tidak ada berobat begini. Setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah itu, pertanyaan yang sama diajukan kepada Abdullah bin Abbas. Setelah beberapa minggu begitu, ya Imam, apakah orang membunuh orang muslim ada taubat untuk dia? Ada. Ya. Ada salah seorang yang hadir di majelis yang pertama. Imam, maaf, dia bilang, kemarin engkau mengatakan bahwa tidak ada taubat bagi orang membunuh orang muslim. Tapi sekarang engkau mengatakan bahwa ada taubat atau pintu taubat untuk orang yang membunuh orang muslim. Kok berbeda jawabannya? Iya, kata Habib. Ini seorang dai, seorang guru yang luar biasa. Tidak mau mempermainkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yang bertanya itu, saya tahu bahwa dia belum pernah membunuh orang. Takut ada niatan di dalam hatinya. Ketika saya berkata ada taubat, saya bilang tidak ada taubat, supaya dia jangan sampai bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada pintu taubat bagi orang yang membunuh orang muslim yang lain. Sedangkan yang kedua ini, orang yang pernah membunuh, saya tahu dia pernah membunuh, sehingga saya kasih harapan dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya katakan ada pintu taubat bagi orang yang membunuh seperti kamu yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan dia, dan mengampunkan dosa selain syirik liman yasha', tetapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, seperti itu. Ayo. Ini beda kan, pembunuhan yang berencana kan, ada niat di situ, niat, ada qasad, ada maksud tujuan. Ya. Nah, makanya di dalam fikih dibahas ada al-amad, sengaja. Ada syibhul amad, ada seperti menyerupai sengaja. Apa menyerupai sengaja? Contoh, ini tasbih saya lempar kepada hati, tahu-tahu masuk rumah sakit meninggal. Misalnya contoh, itu syibhul amad. Ada orang yang dilempar dengan air aqua misalnya kan, botol aqua, langsung pengsan, langsung meninggal. Aku tak apa yang melempar tuh, ya kan? Itu di dalam fikih dibahas itu syibhul amad, menyerupai kesengajaan. Dia ada al-khata al-amad, ya kan? Kekeliruan ya, salah tembak misalnya kan. Itu semuanya dibahas di dalam fikih. Apa yang harus dia terima ganjarannya, tidak sama antara satu dosa dengan dosa yang lain, atau dia harus membayar kalau ada mediasi perdamaian ya. Kalau perdamaian nanti kan dia harus membayar berapa ekor unta. Kalau sengaja dia harus membayar 100 ekor unta, bayang nggak? Ya, itu hukum Islam kan, subhanallah. Alhamdulillah.